Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat. Ya, kita kembali ya untuk membahas soal tema UI tahun 2022. Ini untuk matematika dasar ya, Dik ya. Ini kita lanjutkan dari soal nomor 6. Oke, sampai dengan 10 ya nanti ya. Jika diketahui akar Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1, lalu ada Y kuadrat ditambah 3Y min 1 per 3, lalu Y min 1. Ya, ini jadi ada 3 ya. 1, 2, 3. Adalah 3 suku baris aritmatika. Oke ya, berarti 3 suku baris aritmatika. Pertanyaannya adalah, maka suku kedua yang memenuhi adalah, ditanya suku kedua. Nah, ini berarti kan U1, ini adalah U2, ini adalah U3. Kita mencari U2. U2 itu adalah Y kuadrat ditambah 3Y min 1 kita bagi dengan 3. Nah, sebenarnya U2 ini kan di tengah-tengah ya, Dek ya. Nah, berarti kan U2 itu sama saja dengan suku tengah. Boleh pakai rumus UT, nggak apa-apa. Nanti rumus UT itu apa? Suku pertama ditambah dengan suku terakhir, kita bagi dengan 2. Ya, suku tengahnya itu adalah U2. Maka nanti Y kuadrat ditambah 3Y dikurangi 1 dibagi dengan 3, sama dengan U1-nya berapa? Akar. Nah, ini Dek, kita perhatikan di sini ya. Y kuadrat plus 2Y plus 1 itu sama saja dengan Y plus 1 kuadrat. Paham nggak? Ini kan sama aja kalau kita jabarkan, itu Y kuadrat 2Y ya, 2 kali Y kali 1 kan 2Y, 1 dikuadratin adalah 1. Nah, kita rubah kayak gitu. Ditambah dengan U3. U3-nya adalah ini ya, Y min 1 dibagi dengan 2. Paham ya? Kita lanjutkan dulu di sini. Y kuadrat ditambah dengan 3Y min 1 per 3 sama dengan, nah ini kan sama saja A kuadrat, kalau kita akar kan jadi A. Nah, maka nanti Y plus 1 kuadrat jika diakar itu jadi Y plus 1 ditambah dengan Y min 1 dibagi 2. Sampai sini paham ya? Next, kita lanjutkan. Ini 1 kurangi 1 habis ya, maka sisanya 2Y. Oke, ini Y tambah Y. 2Y dibagi 2 itu kan Y. 3-nya ke kanan ya, maka nanti sini 3Y. Paham ya, Dik ya? 2Y dibagi 2 sama dengan Y. 3-nya ke sana, jadi 3Y. Nah, ruas kiri Y kuadrat ditambah 3Y kurangi 1. Paham ya? Ini kan 3Y kurangi 3Y itu bisa habis. Maka nanti Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Ya, jika kita faktorkan kayak gini ya. Y plus 1 min 1. Maka Y sama dengan min 1 atau Y sama dengan 1. Inilah nilainya Y. Maka nanti suku kedua yang memenuhi adalah tinggal kita substitusikan aja. Pada saat Y-nya min 1, maka nanti suku kedua sama dengan min 1 kuadrat ditambah 3 kalikan min 1 dikurangi 1 dibagi dengan 3. Min 1 dikuadratin adalah 1, 3 kalikan min 1 adalah min 3 dibagi dengan 3. 1 kurangi 1 itu kan habis ya, min 3 bagi 3 itu adalah min 1. Atau pada saat Y-nya sama dengan 1, maka nanti U2 sama dengan ini Y kuadrat ya, 1 kuadrat ditambah 3 kalikan 1 min 1 dibagi dengan 3. 1 kurangi 1 habis, 3 bagi 3 adalah 1. Jadi suku kedua yang memenuhi itu adalah min 1 dan 1. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next ya, semangat ya, Dik ya. Kita masuk ke soal nomor 7. Ini adalah trigonometri ya. Jika diketahui cos setengah theta sama dengan akar X plus 1 per 2X, ditanya adalah X kuadrat dikurangi 1 per X kuadrat. Gimana nih? Saya akan coba kayak gini dulu ya. Ini kedua ruas ya. Ini saya buat di gini ya. Kedua ruas kita kuadratkan. Saya bagi 2 ya, Dek. Kedua ruas kita kuadratkan. Oke, karena kedua ruas dikuadratin, maka nanti jadinya cos kuadrat ya. Cos kuadrat setengah theta sama dengan, ini kan jadi akarnya hilang tuh. Nah, kayak gini kan. Lalu, ini 2X-nya saya kalikan ke sana.
Maka nanti 2x dikalikan dengan cos kuadrat setengah theta sama dengan x plus 1. Nah, x-nya saya pindah ruaskan ke sana lagi. Maka nanti 2x cos kuadrat setengah theta min x sama dengan 1. Ada unsur x, ada unsur x. X-nya saya keluarkan. Maka nanti jadinya 2 cos kuadrat setengah theta min 1 sama dengan 1. Ini kan ini kali ini sama dengan ini. Ini kali ini sama dengan ini. Sama aja ya, Dek ya. Oke, yuk. Saya akan lanjutkan. Ini saya akan ingatkan kembali ya kepada adik ya. Ini adalah sifat sifat dasar untuk trigonometri ya. Yang pertama ini, kalau ada rumus sudut ganda, masih ingat gak? Misalkan saya punya cos 2 theta, itu berarti kan sama aja dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Kalau sini 2 theta, sini jadi theta. Nah, berarti kalau misalkan saya punya cos 2 tetanya, saya ganti dengan setengah theta. Ini setengah theta. Maka nanti 2 cos kuadrat, ini tetanya saya ganti ya, setengah theta dikurangi 1. Sampai sini paham nggak? Tetanya saya ganti setengah theta, ini berarti tetanya juga saya ganti setengah theta. Ya, 2 dikalikan setengah theta itu jadinya cos theta ya. Cos theta sama dengan 2 cos kuadrat setengah theta min 1. Sampai sini paham ya? Maka nanti 2 cos kuadrat setengah theta min 1, 2 cos kuadrat setengah theta min 1 bisa kita ganti menjadi cos theta. Ini nilainya sama. Ya, jadi kayak gini deh. Nanti jadinya x dikalikan cos theta sama dengan 1. Begitu. Paham ya? Ya, maka nanti kita peroleh x sama dengan 1/4 cos theta ya, atau x sama dengan sec theta. Begitu, oke? Nah, yang ditanya itu apa? Yang ditanya adalah x kuadrat dikurangi 1/x kuadrat. X kuadratnya, x-nya adalah ini ya. Maka nanti sec kuadrat theta dikurangi dengan 1/x kuadrat ya, sec kuadrat theta. Nah, kita akan lanjutkan ya. Di sini ada sec kuadrat theta dikurangi 1/sec kuadrat, itu sama saja dengan cos kuadrat theta. Karena sec itu adalah 1/cos. 1 dibagi 1/cos kan jadi cos ya. Lalu karena ada kuadratnya jadinya cos kuadrat. Gitu ya, Dek ya. Nah, ternyata sec kuadrat theta dikurangi cos kuadrat theta itu nggak ada di pilihan ganda. Kita lihat ya, kebanyakan dirubah dalam bentuk tan dan sin. Maka kita harus ingat kembali sifat trigonometri bahwa nanti sec kuadrat theta itu akan setara dengan tan kuadrat theta plus 1. Jadi harus hafal ya Dek, sifat-sifat trigonometri ya. Ada ini ya, kita udah ketemu ini, ada ketemu sudut ganda. Semangat ya, tinggal kalian mempelajari lagi ya Dek ya. Oke, sec kuadrat theta saya rubah menjadi tan kuadrat theta plus 1. Sedangkan cos kuadrat theta saya akan rubah menjadi kayak gini. Sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu kan nilainya 1. Maka nanti cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Nah, gitu. Kita ganti ini. Ya. Maka nanti cos kuadrat theta kita akan ganti menjadi 1 min sin kuadrat theta. Ya, oke ya. Maka nanti tan kuadrat theta ditambah 1 dikurangi 1 ditambah sin kuadrat theta. Ya, ini kali pelangi. 1 kurangi 1 habis, maka jawabannya adalah tan kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Luar biasa ya. Jawabannya adalah poin A. Lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 8. Misalkan A adalah banyaknya faktor prima dari 42. Kita bisa pakai pohon faktor ya. 42 dibagi 2 itu adalah 21. 21 bagi 3 adalah 7. Lah inilah bilangan primanya. Jadi A-nya itu ada 3. Kan banyaknya faktor prima itu ada 3. 2, 3, 7. Sampai sini paham ya. Selanjutnya
B adalah bilangan bulat dari faktorisasi ini ya. Oke, saya buat di sini 3x kuadrat dikurangi 5x ditambah 2 sama dengan 0. Kita faktorkan. Nanti sini 3x, di sini ada x ya. Nanti di sini min 2, di sini nanti min 1 ya. 3x dikalikan min 1 itu adalah min 3x, min 2 kalikan min x itu adalah min 2x. Min 2x tambah min 3x itu adalah min 5x. Min 2 dikalikan min 1 adalah plus 2 ya, gitu ya. Oke, nah yang ditanya B-nya itu adalah bilangan bulat. Kalau ini kan jelas menghasilkan bilangan pecahan ya, kan 3x min 2 sama dengan 0, 3x sama dengan 2, maka x-nya 2/3. Ini tidak memenuhi. Di sini kan x min 1 sama dengan 0, maka x-nya 1. Ya, tadi kan A-nya ketemu 3, maka nanti B-nya nilainya 1. Ya. Nilai Y yang memenuhi logaritma ini. Oke, semangat yuk. B-nya saya masukkan, B-nya adalah 1 ya, 1/2 log Y kuadrat dikurangi A-nya itu 3 lebih besar dari 0. Nah, ini kita masuk ke sifat logaritma ya. Jika saya punya A log B sama dengan C, maka nanti B sama dengan A pangkat C. Ya, atau misalkan saya punya A log B lebih besar dari C, lah nanti boleh sama aja B sama dengan A pangkat C. Bukan sama dengan ya. Kita buat ini lebih besar. Tapi hati-hati ya, Dek. Kalau misalkan nanti ini basis ya, A itu adalah basis. Jika basisnya itu adalah berupa pecahan ya, ini namanya basis ya, basisnya nanti berupa pecahan, maka nanti lambangnya berubah. Yang tadinya lebih besar jadi kurang dari. Tapi kalau basisnya bilangan bulat positif, maka lambangnya tetap. Nah, ini kan basisnya adik lihat, basisnya adalah bilangan pecahan, maka nanti lambangnya berubah kayak gini ya. Jadinya Y kuadrat min 3 A pangkat C, maka nanti setengah pangkat 0. Maka nanti Y kuadrat min 3 kurang dari setengah pangkat 0 itu 1. Maka Y kuadrat min 3 dikurangi 1, nanti min 4 kurang dari 0. Kita faktorkan ya, kita faktorkan Y 2 plus min Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan 2. Karena dia berupa pertidaksamaan ya, maka saya buat garis bilangan. Di sini ada min 2, di sini ada 2. Saya substitusikan angka 0 ya. Lalu disubstitusikan kemana Mbak? Ke sini deh. Nah, Y-nya saya masukkan 0, maka 0 dikurangi 4 itu kan min. Maka sini plus, sini plus. Mintanya kurang dari, maka adik cari yang negatif. Inilah penyelesaiannya. Belum selesai ya, ini baru penyelesaian untuk operasionalnya. Ingat, kalau besok ada pertidaksamaan logaritma, ada yang namanya syarat numerik atau syarat numerusnya ya. Numerus itu yang mana? Yang di sini. Ini fx-nya. A log fx. Nah, fx-nya. Nah, syarat numerus yang namanya fx itu harus lebih besar dari 0. Ya, ini syarat numerus. Oke. Y kuadrat min 3 kita faktorkan ya, maka nanti jadinya Y, sini Y, maka akar 3, ini juga akar 3. Ya. Oke, ini nanti plus, ini min. Maka nanti Y sama dengan min akar 3, Y sama dengan plus akar 3. Oke ya. Nah, kita buat garis bilangan lagi. Di sini ada min akar 3, di sini ada plus akar 3. Kita buat 0 ya. 0-nya saya masukkan ke sini. 0 dikurangi min, maka jadi min ya. Hasilnya min, sini jadinya plus. Mintanya lebih dari, maka cari yang positif. Nah, selanjutnya keduanya kita iriskan ya Dek ya. Yang pertama ini adalah min 2, ini adalah 2. Selanjutnya ini adalah min akar 3, sini adalah akar 3. Ini min 2 sampai 2 saya buat seperti ini. Min akar 3 ke kiri maka jadi kayak gini. Akar 3 ke kanan jadi kayak gini.
Nah, oke ya. Lalu kita vertikalkan ke atas, inilah irisannya. Oke, inilah penyelesaiannya. Maka nanti Y lebih besar dari min 2 tetapi kurang dari min akar 3, atau Y lebih besar dari akar 3 tetapi kurang dari 2. Inilah penyelesaiannya. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Semangat ya adik ya. Oke, next selanjutnya kita masuk ke soal nomor 9. Ini adalah matriks ya. Jika matriks A memenuhi persamaan ini, pernyataan berikut yang bernilai benar adalah, oke, A-nya saya buat matriks kayak gini ya, A, B, C, D. Ini matriks A. Selanjutnya saya masukkan ke persamaan 2A transpos. Transpos itu artinya baris jadi kolom. Maka baris ke-1 jadi kolom ke-1, baris kedua jadi kolom kedua. Gitu ya. Dikurangi 5, ini kita juga transposkan. Baris ke-1 jadi kolom ke-1, baris kedua jadi kolom kedua, min 1, 2. Nah, sama dengan 4A, A, B, C, D, dikurangi 9, di sini 1, 1, min 1, 0. Gitu ya. Oke, kita kalikan dengan 2 semua komponennya, 2A, 2C, 2B, 2D, dikurangi 5, 0, min 5, 10. Sama dengan 4A, 4B, 4C, 4D, dikurangi 9, min 9, 9, 0. Nah, kita mencari A, B, C, D, E-nya ya. Kita buat baris ke-1 kolom ke-1, semuanya pakai baris ke-1 kolom ke-1. Maka nanti kita peroleh 2A min 5 sama dengan 4A min 9. 4A kurangi 2A itu adalah 2A. Ini pindah ruas ke sana jadi plus 9 ya. 9 kurangi 5 adalah 4. Maka kita peroleh A-nya 2. Oke ya, sekarang saya akan gunakan baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom kedua semuanya. Oke, yuk. 2C dikurangi min 5, maka ditambah 5 sama dengan 4B min 9. Oke, selanjutnya kita akan gunakan baris ini ya Dik ya, baris kedua kolom ke-1. Oke. Nah, maka nanti 2B dikurangi 0 sama dengan 4C, min sama min jadi plus 9. Maka nanti nilai 2B sama dengan 4C plus 9. Lah 2B ini kita substitusikan ke 4B. Maka jadinya 2C plus 5 sama dengan 4B ini, itu kan artinya 2 kalinya 2B. Jadi komponen yang di dalam ini saya kalikan 2. Paham ya? Maka nanti 8C plus 18 dikurangi 9. Oke ya. Ini pindah ruas ke sana aja ya Dek ya. 8C dikurangi 2C itu adalah 6C. 18 kurangi 9 itu 9. 9 pindah ruas ke kiri jadi min 9. Min 9 tambah 5 itu adalah min 4. Kita peroleh nilai C-nya min 4 per 6 atau min 2 per 3. C-nya ketemu. Kalau C-nya ketemu nanti B-nya ketemu, Mbak. Oke ya, saya hitungkan di sini 2B sama dengan 4 min 2 per 3 ditambah 9. Maka nanti 2B sama dengan min 8 per 3. 9 itu kan sama aja 27 per 3. 27 kurangi 8 itu adalah 19 ya. 19 per 3, 2-nya ke bawah ini, kalikan 2 ya. Maka nanti nilai B-nya 19 per 6. Inilah nilainya B. Saya taruh di bawah aja ya, 19 per 6. Ini dikali ya, 3 kalikan 2 ya. B-nya sudah dapat, C-nya sudah dapat, A-nya sudah dapat. Tinggal kita mencari D. Oke ya, ini 6. Oke. Mencari D dari mana Mbak? Dari sini. 2D dikurangi 10, saya taruh di sini ya. 2D dikurangi 10 sama dengan
4D dikurangi 0, berarti 4D. 4D dikurangi 2D itu adalah 2D, 2D sini min 10. Maka kita peroleh nilai D-nya min 10 bagi 2 itu min 5. Ketemulah D-nya itu min 5. Nah, maka nanti matriks A itu adalah A-nya adalah 2, B-nya itu adalah 19/6, C-nya itu adalah min 2/3, D-nya itu min 5. Kita lihat ya pernyataan untuk poin A. Poin ke-1. Terdapat 2 enti matriks A yang bernilai negatif, ya betul ya, ada 2 yang negatif, maka 1 betul. Determinannya apakah positif? Kita akan mencari determinan A. Rumusnya det itu adalah perkalian diagonal utama, ya, maka 2 kalikan min 5 dikurangi perkalian diagonal samping. Diagonal sampingnya itu adalah min 2/3 dikali 19/6. Oke, maka nanti min 10 dikurangi min sama min jadi plus ya, D. 19 kalikan 2 itu adalah 38 per 6 kalikan 3 18. Ya, ini masih negatif ya, D. Karena 38 dibagi 18 itu adalah sekitar 2,1. 2 dikurangi 10 maka hasilnya negatif. Determinannya adalah negatif, maka salah. Jumlah entry-entry pada diagonal utama matriks A apakah bernilai positif? Ini diagonal utama. 2 ditambah min 5 itu negatif. Salah ya, harusnya negatif. Jumlah entry-entry pada matriks bernilai negatif. Berarti artinya kita jumlah semuanya. Oke ya. Yuk kita jumlah semuanya. Tadi kan 2 ditambah min 5. Ini untuk poin keempat ya, Dek. 2 ditambah min 5 itu adalah min 3 ditambah min 2/3 ditambah 19/6. Oke. Kita samakan penyebutnya adalah 6 ya, Dek. 6 dikalikan 3 itu adalah min 18. Ini min 6 bagi 3 2. 2 kalikan 2 itu 4 ditambah 19. Oke. Negatif 18 ditambah 4 negatif 4 itu adalah negatif 22. Negatif 22 ditambah 19 itu adalah negatif 3. Negatif 3/6 ya, nilainya adalah negatif. Betul ya. Jawabannya itu adalah 1 dan 4. Luar biasa ya satu soal ini. Semangat ya, Dek ya. Yuk kita masuk ke soal nomor 10. Diberikan grafik sistem suatu pertidaksamaan linear seperti pada gambar. Koordinat x-y dari titik-titik berada pada daerah yang diarsir. Ditanya adalah pertidaksamaannya ya. Oke, ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, Dek ya. Kita akan coba satu persatu. Saya akan pakai ini dulu ya, Dek. Ini nih, ini dulu ya. Ini apa titiknya? Kita lihat. Memotong di sumbu Y, ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sumbu Y di titik 2 ya. Ini 2. Di sumbu X di titik min 1. Nah, ada cara cepatnya ya. Misalkan saya buat ini persamaan ke-1. Pertidaksamaan yang ke-1 ya. Y sebagai X. Karena misalkan dia 2, maka jadinya 2X. Nanti X jadi Y. Karena ini min 1, maka jadi min Y. Lalu dikali. 2 kali min 1 adalah min 2. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita lihat DHP-nya tuh yang ini, yang diarsir ini. Ini DHP-nya. Nah, saya pakai warna apa ya? Hijau ya. Ini DHP-nya. Nanti nggak kelihatan. Udah kayak gini aja ya. Nah, ternyata DHP-nya itu mendekati 0. Nah, ini kan mendekati 0 tuh. Ya, artinya 0 itu adalah pernyataan yang benar. Ya, berarti kita masukkan X-nya 0,0 itu masuk ke DHP ya. Yang jelaskan DHP-nya ke arah mendekati 0,0. Jika kita masukkan X-nya 0, Y-nya 0 dengan min 2. Nah, pernyataan yang benar apa antara 0 dengan min 2? 0 lebih besar dari min 2. Masukkan kayak gini. Nah, kayak gini. Kita pakai sama dengan karena garisnya adalah garis penuh, tidak putus-putus. Ini adalah persamaan yang ke-1. Persamaan yang kedua, misalkan saya pakai ini ya, Dek. Ini, Dek. Ini. Nah, ini. Memotong apa aja nih? Memotong ini. Sama ini ya kali ya. Ini min 1 ya, Dek.
maka Y sebagai X ya, maka nanti min X, X-nya sebagai Y, 1Y ditambah Y, titik-titik, min 1 kalikan 1 adalah min 1. Kita lihat ya, DHP-nya ke sana. Ini DHP-nya kan ke sini, ke arah ini, kotak ini. Artinya DHP-nya mendekati 0,0. Ini titik koordinat pusatnya ya. Kita uji coba 0,0, X-nya 0 ditambah 0. Nah, apa hubungan yang benar antara 0 dengan min 1? 0 lebih besar. Nah, berarti kayak gini lagi. Selama 0,0 berada di daerah DHP, maka jika AD substitusikan 0,0, itu 0,0 dengan ini biar benar bagaimana pernyataannya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencari yang ini deh, yang ini. Ini ya. Nah, ini. Ini misalkan saya buat persamaan ketiga. Oke. Oh, pakai kayak gini ya, persamaan ketiga. Pada saat sumbu Y itu titiknya 1 ya, maka ini X. Pada saat sumbu X itu titiknya adalah 4 ya Dik ya, maka ditambah dengan 4Y. 1 dikalikan 4 itu adalah 4. Nah, sekarang kita lihat DHP-nya itu ke sini kan. Nah, berarti 0,0 itu tidak DHP-nya itu di atas 0,0, berarti ke arah sana. Berarti artinya 0,0 itu bukan di daerah DHP. Karena DHP-nya menjauhi 0,0. Kalau DHP-nya menjauhi 0,0, jadi jika kita substitusikan 0 terhadap 4, biar salah itu bagaimana? Kalau tadi kan DHP-nya mendekati 0 itu biar benar. Nah, ini biar pernyataannya salah bagaimana? Maka 0 lebih besar dari 4. Kan salah. Harusnya kan 0 lebih kecil ya. Nah, biar salah maka 0 lebih besar. Selanjutnya, pertidaksamaan yang keempat itu adalah ini. Kita lihat kayak gini ya. Oh, ini sumbu Y-nya itu 3 ya, maka nanti 3X. Ini 4 juga ya, ditambah dengan 4Y. 3 kalikan 4 itu adalah 12. Kita lihat ya yang ini ya. Kita lihat ini, fokus ini. Nah, berarti kan DHP-nya di sini nih. Berarti kan arahnya ke sana. Nah, artinya DHP-nya itu mendekati 0,0, nggak menjauhi. Tadi kan ke atas menjauhi. Karena DHP-nya ini tanda panahnya mendekati 0,0, maka nanti 0 dengan 12 biar pernyataannya benar itu bagaimana? Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Oke, semuanya sudah selesai. Maka nanti mana jawaban yang tepat ya. Jangan lupa karena DHP-nya itu di kuadran 1, maka artinya X lebih besar sama dengan 0, Y-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, kita lihat yuk. Mana 2X min Y lebih besar sama dengan min 2, betul ya. 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12, betul ya. Min X ditambah Y, ini min X ditambah Y lebih besar sama dengan min 1. Ya, berarti semuanya sesuai ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Oke, terima kasih perhatiannya ya Dek. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.